除咗用條脷，仲要用眼、用鼻、用心。你連切葱你都切唔好，你冇咁嘅天分。你出到去唔好同人講話係我仔啊！Hello gengs, selamat datang kembali di Magenta Film. 自己煮嘅麵自己食晒佢，一條都唔準剩。食啊！真埋太多食，冇辦法啦，嗰邊咩環境都未知，淆底啊！Kali ini kita akan mengulas cerita dari Thailand berjudul Cook Up a Storm. Cocok nih untuk kalian yang suka memasak. Film ini menceritakan tentang perjalanan seorang chef bernama Sky yang pernah ditinggalkan ayahnya selama 10 tahun karena ia tidak bisa memasak dengan sempurna. Kini Sky telah tumbuh dewasa dan menjadi chef di restoran The Seven, yaitu restoran tradisional ternama di Spring Avenue. Sky memiliki impian ingin menjadi chef hebat yang mampu mengalahkan dewa masak dunia yang tak lain adalah ayahnya sendiri. Lalu, apakah Sky mampu mengalahkan ayahnya? Kalian penasaran? Tonton videonya sampai akhir dan temukan alur cerita selengkapnya. Diceritakan sebuah daerah kuliner yang memiliki banyak makanan tradisional bernama Spring Avenue. Di sana banyak warung dan restoran yang memiliki masakan lezat. Salah satunya adalah The Seven. The Seven menjadi restoran terbaik karena masakannya yang enak serta harganya yang terjangkau. Tapi pada suatu hari ada seorang pelanggan datang dan tidak mau mengantri. 咩意思啊？點解所有人都排隊你唔排？係得螞蟻先至排隊嘅啫。Sky yang melihat hal itu langsung menghampirinya dan menyuruhnya untuk mengantri dengan pelanggan yang lain. Tetapi orang itu tidak terima dan malah mengancam Sky kalau bosnya akan membuka restoran modern bernama Stellar dengan chef kelas dunia persis di depan restoran The Seven. 爛鬼鋪頭都要排隊係咩玩法啊？我老闆啊，已經請咗世界頂級嘅大廚過嚟開鋪啊，就開正喺你對面，夠膽要我排隊？ Sementara di tempat lain lahir seorang putra raja. Di perayaan kelahirannya itu, seorang chef bernama Paul dan pacarnya bernama Mayo membuatkan hidangan makanan yang sangat enak. Sang ratu pun terkesan dan menaikkan jabatan Paul menjadi chef eksekutif di kerajaan itu. Tetapi Paul menolaknya karena ia sudah mendapat tawaran untuk memimpin sebuah restoran baru bernama Stellar di Spring Avenue. There are dozens of Michelin restaurants in France, and being the head chef at Art Nouveau is no longer my ultimate goal. I've decided to leave and pursue a higher and bigger ambition. Pada suatu malam di The Seven, seorang pelanggan bercerita kalau akan ada perubahan besar-besaran di Spring Avenue, yang mana warung-warung kecil akan digusur dan dijadikan restoran modern. 區長話：春風里要大規模改建，真定假？真㗎，跟得到新區發展嘅鋪頭就可以留低，跟唔到嘅幾老字號都要搬走啊！有晒啦你哋！我唔係搞爛機㗎，你睇下周圍拆得七七八八啦，下一陣就輪到春風里啦。 Sky pun termenung dan memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, Sky teringat pada masa kecilnya dulu saat ia sedang memotong daun bawang, lalu tangannya tergores pisau. Ayahnya langsung memarahinya dan berkata kalau Sky tidak berbakat untuk menjadi seorang chef. 除咗用條脷，仲要用眼、用鼻、用心。你連切葱你都切唔好，你冇咁嘅天分。你出到去唔好同人講話係我仔啊！ Kemudian ayah Sky menyuruhnya untuk menghabiskan mie ayam buatannya sendiri, lalu pergi meninggalkannya. Sampai kini Sky masih belum mengetahui mengapa ayahnya meninggalkan dirinya. 自己煮嘅麵自己食晒佢，一條都唔準剩。食啊！真埋太多食，冇辦法啦，嗰邊咩環境都未知，淆底啊！ Dan di keesokan harinya, Paul yang sudah berada di Cina sedang mencari ikan kerapu di pasar. Tetapi si pedagang bilang tidak ada. Lalu Sky juga datang untuk mencari ikan yang sama dan pedagang itu langsung memberikan ikannya. Paul pun memarahi pedagang tersebut karena membohonginya.
pedagang itu bilang kalau hanya Sky yang bisa mengolah ikan itu menjadi makanan yang enak dan akan sia-sia jika dijual kepada Paul. 就呢條啊！老闆，你頭先唔係話冇嘅咩？咁大條龍躉呢度識整嘅人啊，得佢咋，俾你咪賺晒。 Paul yang mendengar hal itu langsung penasaran dengan makanan apa yang akan dibuat oleh Sky. Dan Sky pun langsung menjelaskannya. Setelah itu, Paul juga ikut menjelaskan makanan apa yang akan ia buat. Si pedagang yang bingung akhirnya membelah 2 ikan tersebut. 唉，兩位阿哥咪阻我做生意啊，一人一半啦。 Sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan update film terbaru dari channel ini. Di lain waktu, Paul bersama Mayo bersiap-siap untuk acara pembukaan restoran Stellar, tapi tiba-tiba terjadi keributan di luar. Ternyata restoran The Seven tidak mau kalah. Mereka mempromosikan warung makanannya dengan diskon besar-besaran. Di tengah keributan itu, Sky yang baru saja datang langsung ditantang untuk mengadu kehebatan dengan Paul. Sang pejabat daerah yang melihat hal itu langsung mendaftarkan mereka berdua untuk ikut dalam sebuah kompetisi memasak. Jika Sky kalah melawan Paul, maka seluruh warung makan tradisional yang berada di Spring Avenue akan digusur. 喺嚟緊嘅比賽入面，兩位會係對手，但係喺今日，你哋都係我哋春風里嘅一份子，自己人嚇，係伸出友誼之手，握下手啦！ Keesokan harinya, Sky melihat siaran TV yang akan memberitakan bahwa pemenang dari kompetisi masak antara Sky dan Paul akan berhadapan dengan Mountain Co, yaitu sang dewa masak yang sudah 2 kali berturut-turut menjuarai kompetisi masak dunia. Sang presenter juga mendapatkan sumber kalau Sky Co adalah anak dari sang dewa masak karena marganya yang sama. Tetapi sang dewa masak itu menyangkalnya. 嗱，我係姓高嘅，全世界好多人姓高嘅，我又唔識晒全世界姓高嘅人。根據知情人士透露，高天賜其實係你個仔嚟。你咁嘅問題你問得出？ Sesaat kemudian, Mayo mendatangi The Seven untuk memberikan undangan makan malam di Stellar. Sky pun menerimanya dengan senang hati. Pada malamnya, Sky datang bersama Uni. Mereka mendapat hidangan pertama berupa telur ceplok. Tapi rupanya itu bukan telur, melainkan buah mangga, markisa, dan anggur yang diolah secara modern. 或者使唔使我介紹翻？Chef on the menu to Chef Maxi。 Lalu hidangan kedua datang berupa pohon aglonema. Mayo langsung meyakinkan Sky dan Uni bahwa pohon aglonema itu bisa dimakan. Sky pun langsung mendatangi dapur dan marah pada Paul karena ia tahu kalau Paul hanya ingin memamerkan masakan modern kepadanya. 我嚟食飯㗎，唔係嚟睇你變魔術。你要整蠱做鬼返法國。得㗎啦，冇嘢嘅。 Sky langsung menunjukkan keahliannya dalam mengolah sebuah daging sapi yang ada di hadapannya. Paul juga tak mau kalah, ia membuat daging wagyu dengan cara yang lebih modern. Melihat cara masak Paul, Sky merasa malu dan pergi meninggalkan dapur Stellar. Kemudian Paul mencicipi daging olahan Sky, ia pun terpesona dengan rasanya, padahal hanya diolah dengan bawang. Di kemudian waktu, Sky diminta untuk menemui Paman Seven, yaitu seorang pemilik restoran The Seven sekaligus guru yang mengajari ayahnya dan dirinya memasak. Sky pun mendatangi Paman Seven yang ternyata sedang bermain biliar bersama ayahnya. Sky tercengang dan seketika marah kepada ayahnya karena sudah meninggalkannya selama 10 tahun dan tidak mau mengakui dirinya sebagai anak kandungnya. Lalu sang dewa masak itu menantang Sky untuk mengalahkannya dalam kompetisi masak mendatang. Sky pun menjawab akan membuktikan kehebatannya hingga menuju final berhadapan dengan ayahnya. 我會記住你呢番説話，我會用我嘅實力證明俾你睇，做人唔一定要咁無情、咁自大先至會成功。春風里嘅一間小店都可以出色神。
Akhirnya perlombaan masak telah tiba. Paul datang dengan pakaian kokinya yang rapi, sedangkan Sky dengan ciri khasnya yang santai menggunakan kaos oblong dan lap dapur yang diikat di kepalanya. Perlombaan pun dimulai. Paul membuat hidangan pasta dari Prancis menggunakan krim karamel raspberry, sedangkan Sky membuat hidangan bebek tradisional. Setelah itu dilakukan penilaian. 嗱呢道菜咧可以話係中西合璧嘅。雖然佢本身係西餐，但係佢下邊咧啲菠蘿啊又帶有東方嘅酸甜，所以我一食到鴨肉嗰陣，我就諗翻起頭先佢整呢道餸嗰個情景啊！嗱，出邊咧就係雪白嘅鹽，有鹽香，仲有沙薑嘅香味，跟住打開之後咧就係。Tiga tim juri telah menilai dan hasil nilai Paul dan Sky adalah seri. Lalu keputusan tunggal akan diberikan oleh ketua juri. 根據我哋大賽嘅規則，喺呢個決賽現場，雙方嘅分數萬一出現平分嘅情況，就要有請我哋嘅評委會主席李純恩先生裁決。掌聲有請。Dan juri pun memutuskan Paul sebagai pemenangnya karena dalam kompetisi memasak bukan hanya rasa saja yang dinilai, tetapi juga aroma dan cara penyajiannya. Sky pun langsung pergi meninggalkan tempat perlombaan itu. 經過我哋專業評判嘅一致決定，今日呢場比賽嘅優勝者係安保樂。 Keesokan harinya di restoran Stellar, Paul diberitahu bahwa yang mengikuti kompetisi masak internasional di Makau adalah Mayo, bukan dirinya. Sebab Paul selalu menggunakan bantuan resep buku karena lidahnya yang sudah mati rasa, yaitu tidak bisa mencicipi rasa makanan. 一碗我落咗鹽，一碗冇落。你試下邊碗鹹啲？你呃到其他人，呃得到自己咩？我問你，一個冇咗味覺嘅人，又點樣做廚師啊？ Dan ternyata Mayo juga sudah berselingkuh dengan bos Stellar. Paul pun langsung pergi dengan rasa kecewa. Ia merasa dirinya hanya dimanfaatkan. Setelah itu, Paul langsung minum-minum di sebuah taman untuk melampiaskan rasa kecewanya. Sky yang kebetulan ada di sana langsung menghampiri Paul. Sky bingung kenapa Paul terlihat lebih sedih darinya, padahal Paul sudah memenangkan kompetisi masak kemarin. Lalu Paul menceritakan semua masalahnya di restoran Stellar. Ia juga bilang kalau menjadi dewa masak adalah impiannya dan sang dewa masak itu adalah idolanya. 我記得我阿爸死之前捉住我隻手，佢話俾心機煮嘢食，你一定要做食神，要幫我完成我嘅心願。點知我再冇機會挑戰我偶像。 Kemudian Sky memberitahu Paul bahwa sang dewa masak itu adalah ayah kandungnya yang sudah meninggalkan dirinya selama 10 tahun. Akhirnya Sky dan Paul pun saling bertukar cerita yang membuat mereka menjadi dekat. 我10歲嗰陣佢就離開咗我20年啦，佢而家竟然係食神，但我唔會羨慕佢，因為佢係一個自私嘅仆街，我反而要挑戰佢，我要證明俾佢睇，唔一定要成為佢咁嘅人先至會成功嘅。 Sementara itu di The Seven, bos Stellar memberikan 2 pilihan kepada Guru Seven untuk mengakuisisi The Seven menjadi bagian dari Stellar atau The Seven akan digusur. Guru Seven pun tidak mau menandatangani surat perjanjian itu. Tiba-tiba Paul datang bersama Sky. Paul mengatakan bahwa ia dan Sky yang akan berangkat ke Makau. Ia berhak untuk menentukan karena ia adalah pemenang dari pertandingan kemarin. Sang bos Stellar pun kesal dan langsung pergi meninggalkan The Seven. Kemudian Sky dan Paul berlatih memasak untuk pertandingan yang akan mendatang. Sky menunjukkan cara memasak tradisional, sedangkan Paul menunjukkan cara masak modern. 所以比賽嘅資格唔屬於摘星名廚，係屬於我。我有權利參加比賽。中餐比較講究嘅係火候，俾啲腳法你睇。 開山開山，你等陣。哇！你使唔使咁誇啊？睇乜鬼啊？有時拋開雜念，淨係專心睇住某一點，就會有唔同嘅發現。我睇到有啲肥。 Hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Perlombaan masak itu diikuti oleh berbagai macam negara. Juga terlihat Mayo yang sepertinya nyogok untuk mengikuti perlombaan itu.
Pertandingan pun dimulai dengan hidangan tahu yang memiliki rasa tradisional tetapi terlihat modern itu membuat Sky dan Paul menjadi pemenangnya. Tapi hanya satu orang saja di antara mereka yang bisa ke final dan akhirnya Paul memberikan kesempatan itu kepada Sky. Selain Paul sadar kalau dirinya sudah hilang rasa pada lidahnya, ia juga tahu kalau Sky punya suatu kepentingan tersendiri untuk melawan Mountain Co. 係你要諗，我決定退出挑戰食神嘅係你。我冇咗味覺之後，仲可以企喺呢個美食擂台上比賽，我覺得我已經贏咗。 Di kemudian waktu akhirnya Sky bisa berhadapan dengan ayahnya. Saat ayahnya sudah mulai memasak, Sky malah terdiam dan terngiang-ngiang mengingat masa kecilnya dulu. Hingga akhirnya sang dewa masak itu menyiram wajah Sky dengan air. Seketika Sky tersadar dari lamunannya dan langsung memulai memasak. Kemudian dilakukanlah penilaian. 做咩你發夢啊？攞啲本事出嚟俾我睇啊！ Hidangan yang dibuat oleh Mountain Co membuat para juri takjub dengan rasa dan tampilannya yang sangat istimewa. Lalu Sky pun juga diminta untuk menunjukkan hidangannya, tetapi Sky malah memberikannya pada ayahnya. Mountain Co pun mencicipi hidangan itu dan rupanya sang dewa masak itu takjub dengan rasanya. Hidangan yang dibuat Sky adalah mie ayam yang pernah diajarkan ayahnya sewaktu ia masih kecil dulu. 要煮得好，除咗用條脷，仲要用眼、用鼻、用心。你連切葱你都切唔好，你冇咁嘅天分。你出到去唔好同人講話係我仔。 Setelah itu Sky langsung pergi begitu saja meninggalkan tempat pertandingan itu dan cerita pun berakhir. Film ini ditutup dengan rasa bersalah Mountain Co yang telah meragukan kemampuan anaknya dan meninggalkannya selama 10 tahun. 厨师的最高境界是从舌尖到心间的美味关系，让人尝到幸福的味道。 Gimana gengs, bagian mana yang menurutmu paling berkesan? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Dukung terus channel Magenta Film dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya.